Shalom, selamat hari Minggu. Salam sejahtera jemaat yang terkasih. Semoga saudara-saudara semua diberikan kesehatan agar dapat bekerja, berusaha, berkarya, dan juga mendapatkan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Hari ini kita akan bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan melalui ibadah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus dengan bersaat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Segala puji hormat hanya bagi Allah kita yang maha kudus dan suci. Biarlah segala makhluk memuji dan menyembah-Nya dengan berseru, suci, suci, suci. Mari kita bersama-sama masuk di dalam ibadah kita dengan membuka ibadah ini. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh suatu cita yang indah. Kami bisa mengenal Engkau dan menjadi anak-anak-Mu yang Engkau tebus melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang melindungi kami dalam setiap masa hidup kami. Tangan Tuhan yang memegang
jalan kehidupan kami. Pagi ini kami akan memulai ibadah, memuji dan memuliakan Engkau. Terangilah hati dan pikiran kami agar dapat mencerna firman-Mu dengan baik. Biarlah firman Tuhan berakar, tumbuh subur dalam hati kami, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan berkatilah anak-anak-Mu yang beribadah dimanapun mereka berada. Damai sejahtera Tuhan menyertai selalu. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, hakikat kita sebagai manusia tidak pernah luput dari dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Kita percaya, tapi kasih Tuhan akan selalu memulihkan dosa-dosa kita. Mari kita bersama-sama berdoa dengan kerendahan hati, mengaku segala dosa dan kesalahan kita, dan percaya hanya Tuhan yang sanggup menjawab seru dan doa percaya kita. Aku percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Ya Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang terhadap umat-Nya. Kami ini manusia, makhluk yang kecil dan hina, tapi seringkali kami lupa siapa kami sebenarnya. Sikap kami seringkali mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap sesama. Ya Allah, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Bersihkanlah kami dari dosa. Tolonglah kami agar tetap dapat berjalan pada jalan-Mu sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah diambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah,
dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, bersama-sama kita membaca dari Ibrani 11 ayat 24 sampai ke 27. Saya akan membaca ayat ke-24. Saudara-saudara semua membaca ayat ke-25 dan 27, kita akan membaca bersama-sama. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ayat ke-27 membaca bersama-sama. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dengan berserah kepada Yesus. Dialah Sang Juru Selamat yang kepadanya lah kita berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini di dalam pimpinan dan anugerah-Mu. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah meskipun masih secara online. Dan kami juga bersyukur hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hampir setiap saat di dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan kepada banyak hal, di mana kita harus membuat pilihan-pilihan atau juga kita harus membuat berbagai macam keputusan. Mulai dari keputusan kecil yang kelihatannya sepele, sampai kepada keputusan-keputusan yang besar yang sifatnya penting.
Maka ada sebagian orang merasa bahwa di dalam memilih itu adalah sesuatu yang sulit, sehingga banyak orang untuk menghindarinya. Saya tertarik dengan ilustrasi khotbah yang disampaikan 2 minggu yang lalu tentang seorang wanita yang bernama Wanda Johnson, di mana Wanda Johnson ini diperhadapkan kepada pilihan antara mengambil uang yang jatuh di dalam truk itu atau tidak. Nah, di dalam pergumulan yang hebat selama 4 jam pada waktu itu, akhirnya Wanda Johnson berhasil untuk tidak mengambil uang yang memang bukan miliknya itu. Dia memilih untuk tidak mengambilnya sekalipun pada saat itu ia sangat membutuhkan sejumlah uang. Saudara, sebagai orang Kristen, kita pun juga diperhadapkan untuk memilih. Misalnya, apakah kita akan memilih untuk mengikuti kebaktian? Apakah kita memilih untuk mengikuti ibadah doa yang diadakan di gereja kita? Apakah kita memilih membaca Alkitab, pelayanan? Ataukah kita lebih memilih misalnya menonton televisi, berolahraga, main gadget, atau sekedar berjalan bersama dengan keluarga dan sebagainya? Nah, semua itu sangat bergantung kepada keputusan kita untuk memilih. Dan dari pilihan inilah kita tahu apakah itu sudah tepat dan benar. Saudara-saudara, di dalam hal iman pun kita juga dituntut untuk memilih. Hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan dari kehidupan seorang yang bernama Musa. Tadi liturgos sudah mengajak kita membaca dari Ibrani pasal 20, pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Nah, pada waktu Musa berumur 40 tahun, ia diperhadapkan dengan pilihan. Pada waktu itu ia harus memilih antara membela bangsa Mesir yang pada waktu itu ia menjadi pemimpin atas bangsa Mesir, atau dia membela orang Israel yang pada saat itu sedang diperbudak oleh bangsa Mesir. Dan Alkitab mencatat bahwa Musa ini dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa baik dalam perkataan maupun juga di dalam perbuatannya. Selama 40 tahun dikatakan Musa ini hidup di istana Mesir, suatu negeri yang sangat kaya, suatu negeri yang begitu maju. Karena itu tidak heran kalau Musa mendapatkan pendidikan tinggi dan juga berbagai macam keahlian yang dia peroleh. Musa diangkat sebagai putra dari putri Firaun dan Musa memiliki jabatan yang begitu tinggi di Mesir. Musa bertugas untuk mengawasi pekerjaan para budak dari bangsa Israel. Nah, saudara, sebenarnya Musa menjadi orang yang sangat beruntung. Ia diangkat menjadi anak dari putri Firaun. Tetapi semuanya itu, saudara, tidak membuat Musa lupa kepada bangsanya sendiri. Justru disitulah panggilan Tuhan terhadap dirinya berkobar-kobar. Usia 40 tahun menjadi sebuah titik balik di dalam hidup Musa, di mana ia harus membuat sebuah keputusan yang sangat penting. Bahkan itu yang akan menentukan masa depannya, juga menentukan masa depan bangsanya, yaitu bangsa Israel. Dikatakan Musa lebih memilih penderitaan bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan Mesir. Sebagai putra dari putri Firaun yang mempunyai kekuasaan besar, Musa memilih untuk meninggalkan semua itu dan dia membela bangsa Israel. Saudara, dalam hal ini Musa melihat kepada suatu upah rohani dan ia memilih itu sehingga ia menolak kesenangan dalam dosa. Di dalam ayat yang ke-24 mengatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Saudara, melalui ayat ini menyatakan bahwa Musa sudah tidak rela disebut lagi sebagai putra dari putri Firaun. Ia tidak mau menikmati harta dan fasilitas kerajaan Mesir, sementara semua saudaranya mengalami penderitaan. Musa memilih untuk menderita bersama dengan bangsa Israel. Musa membuang kesenangan dari dosa demi Allahnya. Upah yang dilihat oleh Musa, saudara, jauh lebih tinggi, jauh lebih berharga daripada semua kesenangan yang ada di Mesir. Musa melihat upah yang dijanjikan oleh Allah lebih besar daripada kenikmatan yang ada di Mesir. Musa tidak lagi melihat dirinya sebagai orang yang berkuasa.
Ia telah menanggalkan semua hal yang menyatakan kebesarannya sebagai putra dari putri Firaun. Semua kemuliaan Mesir dianggap sebagai sampah. Menolak disebut anak putri Firaun berarti Musa harus siap menanggung resiko. Musa harus siap kehilangan harta, dia harus siap kehilangan kehormatan, bahkan juga kehilangan kedudukan. Dan secara manusia, keputusan atau pilihan Musa ini adalah sebuah kerugian, keputusan yang salah kelihatannya. Musa rela melepaskan segala kehormatan, kekuasaan dan statusnya sebagai anak putri Firaun hanya demi merespon panggilan Tuhan. Saudara, di sini kita melihat Musa menunjukkan kepada kita bahwa memilih Tuhan itu berarti harus meninggalkan banyak hal yang enak, yang nyaman, yang indah di dalam dunia ini. Dan itu artinya juga kalau memilih Tuhan, banyak hal yang tidak dapat ia nikmati lagi. Musa membuat pilihan atas dasar iman dan atas dasar penyerahan dirinya yang total kepada Tuhan. Musa melihat dan memandang kepada Tuhan yang jauh, yang tidak kelihatan oleh mata jasmaninya. Musa memilih untuk menanggalkan tahta pangeran Mesir dan dia memilih untuk menjadi budak. Ia meninggalkan tahta yang paling tinggi. Tentu ketika Musa memilih Tuhan, saudara, namanya akan dicoret dari kerajaan Mesir. Musa benar-benar memandang ke depan di dalam mengambil keputusan. Dan tentu sudah dengan mempertimbangkan akibat-akibat yang mungkin harus diterima oleh Musa. Karena iman maka Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk menikmati kesenangan dunia. Lalu di dalam ayat yang ke-26 mengatakan, Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada sebuah upah yang kelak diterimanya. Saudara-saudara, keputusan yang diambil Musa tentu tidaklah mudah. Ketika kita memandang jauh ke depan, memandang kepada Tuhan, apakah kita juga bersedia menanggung penghinaan karena Kristus atau masa-masa sulit yang kita alami karena kita dikenal sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Musa benar-benar berani mengambil keputusan dengan berbagai macam resiko yang harus dia tanggung. Karena iman, maka Musa setelah dewasa, dia menolak disebut anak daripada putri Firaun. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Musa ini adalah seorang pemimpin besar yang memiliki pengalaman hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Perjalanan hidupnya juga melalui proses yang berliku-liku. Musa lahir ketika Israel pada waktu itu sedang mengalami penindasan di Mesir. Bahkan Raja Mesir waktu itu adalah Firaun. Dia membuat undang-undang supaya semua anak laki-laki yang lahir dari orang Israel itu harus dibunuh. Sedangkan anak perempuan diperbolehkan untuk hidup. Musa luput dari bencana itu dan sampailah ia di istana Firaun. Musa dibesarkan di lingkungan istana sampai Musa menjadi dewasa. Namun seperti dikatakan firman Tuhan, karena iman, maka Musa setelah dewasa, dia menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara, secara sepintas mungkin keputusan Musa ini terlihat bodoh. Istilahnya orang yang tidak tahu diuntung. Nah, andai kata kalau kita disuruh memilih, kita pasti akan lebih senang tinggal di istana dengan segala kenyamanannya daripada harus hidup menderita di padang gurun. Apalagi dengan situasi seperti saat ini, semua serba susah, semua serba sulit. Mencari pekerjaan sulit, usaha juga banyak yang tidak jalan. Bahkan banyak karyawan juga yang harus kena PHK dan lain sebagainya. Kita akan tergoda untuk memilih tinggal tanda kutip di istana. Tetapi saudara-saudara sekalian, tidak demikian dengan Musa. Nah, kata lebih suka kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, itu artinya adalah mengambil untuk dirinya atau memilih atau mengingini lebih. Karena iman, Musa lebih melihat ke depan, yaitu dia taat, dia menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas dirinya.
Musa tidak membuat pilihan hidup yang salah, dan dia juga tidak mau menyerah kepada situasi, karena memang Musa dia memiliki visi yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-10 mengatakan, "Sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir." Saudara, inilah yang mendasari Musa untuk teguh kepada panggilannya. Walaupun ia harus menghadapi resiko yang berat, yaitu dia menjadikan dirinya musuh Firaun, karena ia hendak membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Tetapi kita lihat di sini Musa tidak takut kepada Firaun, yang sesungguhnya adalah gambaran iblis yang jahat, benci kepada orang-orang yang mau hidup taat dan mau berbalik kepada Tuhan. Karena iman, Musa lebih memilih hidup menderita untuk memenuhi panggilannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bagian firman Tuhan pada hari ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, iman dan penyerahan membuat kita membangun identitas berdasarkan status kita di hadapan Allah. Status sebagai putra dari putri Firaun adalah status yang dihormati di Mesir pada waktu itu. Tetapi Musa lebih meyakini bahwa statusnya sebagai umat Allah adalah status yang lebih mulia yang patut dibanggakan. Saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, seharusnya kita pun juga bangga dan membangun identitas kita berdasarkan siapa kita di dalam Tuhan. Yang kedua, iman dan penyerahan membuat kita rela untuk meninggalkan kenikmatan dunia demi kebenaran. Nah, Musa dari kecil menikmati semua fasilitas dan pelayanan di istana Firaun. Tetapi karena iman serta penyerahan dirinya kepada Tuhan, ia lebih memilih untuk meninggalkan semua kenikmatan itu. Iman kita akan terlihat sejauh mana kita rela meninggalkan kenikmatan dunia serta kedagingan demi kebenaran yang kita percayai. Dan yang ketiga, iman dan penyerahan membuat kita berani melakukan atau menjalankan perintah Tuhan, walaupun penuh dengan resiko. Saudara, pada masa itu bukanlah hal yang mudah bagi Musa untuk mengajak bangsa Israel melakukan korban Paskah. Demikian juga ketika Musa harus mengulurkan tongkat untuk membelah Laut Merah pada saat itu. Bukan saja sulit, saudara, tetapi juga sangat menakutkan. Tetapi kita lihat iman serta penyerahan Musa kepada Tuhan memberinya keberanian. Nah, saudara-saudara, iman kita akan terlihat sejauh mana kita rela meninggalkan kenikmatan dunia dan kedagingan demi kebenaran yang kita percayai. Kita harus waspada terhadap perjumpaan dengan segala tawaran-tawaran atau kenikmatan dunia. Saudara, kita harus ingat bahwa Tuhan menciptakan kita untuk menikmatinya. Titik kepuasan kita adalah melalui mengenal Tuhan, bukan melalui kenikmatan dunia dan segala tawaran-tawaran yang ada di dunia ini. Setelah kejatuhan manusia dalam dosa, iblis terus menghasut kita, saudara, dengan menggunakan segala tawaran-tawaran dunia supaya kita berfokus kepada kenikmatan dunia itu. Secara perlahan-lahan ia menggeser hati kita dan pada akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Kita telah menyedihkan hati Tuhan jika kita tidak menetapkan batasan di dalam perjumpaan kita dengan kenikmatan dunia dan kita tidak berpegang kepada visi dan misi yang sejati. Saudara, maka kita akan terhisap, kita akan tersesat di dalam segala tawaran dan kenikmatan dunia. Semua itu bersifat mengasihkan dan membawa kita menjauh dari Tuhan. Kita bisa seperti perahu yang pelan-pelan terbawa arus. Mungkin saat itu kita menikmati pemandangan di sekitar kita, sehingga kita tidak sadar bahwa kita sudah dibawa jauh oleh arus itu. Ini karena mata kita dipuaskan oleh semua pemandangan yang sangat menarik di sekitar kita. Iblis menyesatkan kita dengan cara memuaskan mata kita. Kita dibuat tidak sadar telah berjalan jauh dari jalan yang benar, karena pemandangan itu begitu menarik perhatian kita. Saudara-saudara, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita adalah harga mati. Mari kita sungguh-sungguh menunjukkan iman, penyerahan dan kesetiaan kita kepada Tuhan tanpa berkompromi dengan dunia. Nah, kiranya Tuhan menolong kita agar terus berjalan
di dalam pimpinannya. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan setiap kami untuk terus berjalan di jalan yang benar. Mampukan kami untuk tetap setia, tidak mudah terbawa arus, tidak mudah terombang-ambing oleh segala tawaran dunia yang memikat hati kami. Biarlah kami menjadi umat yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas segala berkat yang Tuhan beri, dengan mengembalikan berkat-berkat tersebut untuk keperluan rumah Tuhan di gerejanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami dapat memberikan ucapan syukur kami ini. Biarlah persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan di gerejamu ini. Berkatilah jemaat-jemaat yang sudah memberikan persembahan dengan sukacita dan juga para majelis jemaat agar dapat mengelola dengan sebaik-baiknya. Khususnya di gereja kami saat ini sedang ada pekerjaan untuk renovasi, sehingga ketika nanti ibadah ragawi bisa dimulai kembali, kami bisa menikmati rumah Tuhan yang semakin indah dan kami dapat semakin khusyuk beribadah. Semoga semuanya ini hanya bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan itu boleh menguatkan dan meneguhkan iman kita. Dan saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan dan memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan dengan doa syafaat. Dan sementara saya berdoa, Bapak, Ibu, dan Saudara juga berdoa di rumah. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan.
Kiranya kami diteguhkan dan kami pun menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami bersama-sama berdoa khusus bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang selalu menopang, Tuhan selalu menjaga dan melindungi bangsa dan negara kami, dan Tuhan yang memberikan ketentraman dan sejahtera bagi seluruh bangsa Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberi hikmat dan kekuatan bagi pemerintah, agar mereka juga sanggup menjalankan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya di tengah situasi yang seperti sekarang ini ya Tuhan. Ada begitu banyak tantangan-tantangan yang sedang mereka hadapi. Tuhan juga kiranya memberi kekuatan dan kesehatan untuk Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden dan seluruh menteri, bahkan gubernur dan hingga semua staf pemerintahan di level terendah. Tuhan memampukan mereka bekerja dengan baik, dan kami berdoa ya Tuhan agar khususnya dalam menangani masalah COVID-19 Tuhan juga memampukan pemerintah melakukan tindakan-tindakan terbaik. Tuhan memberkati tim medis dari pihak rumah sakit, dokter-dokter, perawat. Tuhan memampukan mereka melakukan yang terbaik. Tuhan juga melindungi mereka. Tuhan menjaga mereka dan memampukan mereka melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Dan kami berdoa ya Tuhan agar pasien-pasien yang sedang dirawat, Tuhan sendiri yang memampukan mereka menghadapinya, memberi kekuatan bagi tubuh mereka, bahkan Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Berkati agar warga Indonesia juga semakin bijaksana dan tertib dan disiplin dalam mengikuti protokol yang ditetapkan pemerintah, dan juga berkati agar semua usaha-usaha bisnis-bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, baik perusahaan yang besar maupun perusahaan-perusahaan pribadi atau UKM, Tuhan buat agar semua dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa buat jemaat GSRI Kebayoran Baru. Tuhan yang selalu memberi kesehatan bagi kami semua. Tuhan tetap memberi kekuatan iman bagi kami, agar kami tetap penuh dengan sukacita dan rasa syukur di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang mengalami pergumulan-pergumulan pribadi dan juga pergumulan-pergumulan keluarga. Tuhan, berikan kepada mereka penghiburan, kekuatan iman, bahkan bagi mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan, Tuhan Engkaulah sumber pertolongan kami, dan Engkau kiranya yang memberi jalan keluar dan pertolongan. Kiranya Tuhan juga yang menjamah setiap orang yang sedang mengalami sakit penyakit, mereka yang sedang berobat jalan maupun sedang dirawat di rumah. Kami berdoa Tuhan kiranya melampaui apa yang dapat dilakukan oleh dokter-dokter dan obat-obatan. Tangan Tuhan sendiri memberikan kesembuhan dan pertolongan. Terima kasih ya Bapa, berkati gereja-Mu, baik hamba-hamba Tuhan, para penatua, pengurus-pengurus, aktivis, seluruh jemaat, dan semua pelayanan yang kami lakukan sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan mengurapi semua hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, dan umat Tuhan selalu diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Engkau yang boleh menyempurnakan doa kami ini sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah kita kembali ke dalam kehidupan kita, melakukan segala aktivitas kita sambil bersyukur dan memuliakan Tuhan senantiasa. Dan mari kita menyanyikan lagu doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia dulu
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu dan hidupmu kepada Tuhan. Dan biarlah hidupmu senantiasa memuliakan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Kristus Yesus, Raja Damai yang kekal, serta kasih dan pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih sayang dan pertolongan, penghiburan, penyertaan dan persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya dicurahkan dan tinggal tetap besertamu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.